mungkin bukan aturan resmi ya, tapi karena kita orang Jawa itu mengutamakan adab seperti itu. Jadi ketika menyampaikan pusaka kepada orang lain, posisinya pusaka menghadap ke kita, kemudian kita memegang pusakanya itu di bagian bawah, bukan di bagian atas. Nah, kemudian nanti ketika diserahkan, misalnya nanti yang akan menerima itu menerima bagian atasnya, boleh seperti ini, nanti posisi seperti ini, nanti menerima seperti ini ya. Kemudian kita coba contohkan, mungkin ke Pak Budi dulu ya, Mas ya, nanti prakteknya. Saya di antara dengan berdua, maaf. Saya menyerahkan pusaka ke Pak Budi. Nah, Pak Budi akan menerima seperti ini. Jadi posisi yang menyerahkan itu adalah dari bawah. Itu untuk menghormati kepada yang menerima. Menerima itu berada di posisi yang di atas. Seperti itu. Nah, monggo sekarang dipraktekkan ke yang belum pernah biar lebih seperti saya menyerahkan ke Mas Eko. Nah, seperti itu. Nah, kemudian seperti itu. Nah, itu cara menyerahkan pusaka. Ini walaupun sepele, ini sangat bermanfaat bagaimana kita menghargai pusaka leluhur kita. Nah, sekarang coba, kan kapan saatnya tadi saya menyerahkan ke Mas Eko. Coba nanti Mas Eko kembali ke saya. Nah, ke saya. Ya, agak bawah lagi ke sini. Tapi ya pegang dulu ya cuma. Nah, agak disorongkan. Ya, kemudian ke arah ke saya. Seperti ini. Ini memang salah sederhana, tapi ini sangat menghargai benda-benda pusaka kita. Dipinjam di bawah atau siapapun yang ada di sini. Ini masih ada dua pusaka. Silakan monggo yang mau bergabung. Siapapun. Monggo Mas Omes, ini Mas Omes kayaknya mau ikut kan? Nah, silakan bagi yang mau ikut. Kang Heri, monggo Kang Heri ikut. Kita akan mempraktekkan cara membuka keris dengan bersama-sama. Monggo silakan ya. Memang ini apa ya, efek dari edukasi kita. Kalau kita dari kami ya Pak Guyuban itu, kalau ketika lagi pameran kemudian pusaka itu hanya didiamkan, itu pusakanya seperti apa ya, minta dipegang. Nah, seperti itu. Khususnya yang megang itu yang belum pernah. Nah, itu nggak tahu itu pusaka-pusaka kita seperti itu. Ya, artinya misi kita dengan edukasi harapannya nanti yang hadir di sini saya harapkan pernah memegang pusaka semua. Jadi harapannya nanti sebelum keluar nanti silakan memegang pusaka, jangan hanya melihat. Silakan nanti bisa bersuap foto. Kita sangat bahagia teman-teman yang hadir pada hari ini sini, termasuk besok bisa memegang langsung. Nah, dari pusaka yang ini sebagai kita yang kita pamerkan. Kemudian kesempatan yang kedua, ketika kita akan beradab dalam kaitannya dengan pusaka, cara mengeluarkan pusaka. Jadi kita tidak boleh sembarangan, dalam arti nanti kalau kita salah juga bisa berbahaya, karena ini bagaimanapun kan senjata tajam, ada unsur tajamnya. Kalau kita hati-hati bisa berjarah dan lain-lain. Cara mengeluarkan atau meloloskan pusaka, yang pertama pusaka kita hadapkan ke diri kita. Ya. Kira-kira lulus dengan dada kita sama, dengan yang tidak usah terlalu kencang ya, wajar ya. Kemudian tangan kanan kita, kemudian bagian dalam kita yang jempol itu diletakkan di bagian depan dari pusaka seperti ini. Kemudian dengan hulunya kita tarik sedikit, kita padalkan sedikit, kira-kira 1 cm sampai 2 cm. Setelahnya kemudian waranganya saat di luar ke sini kita agak sorongkan ke atas, agak naik. Nah, ini yang biasanya terlupa. Orang biasanya kecenderungan untuk meloloskannya itu yang ditarik adalah kerisnya, tapi tidak. Yang kita loloskan itu adalah waranganya ke atas. Ikuti aja. Kemudian pusakanya tetap kita diam. Jadi nanti keluar itu sangat dengan mudah. Ya. Nah,
ini kemudian kalau kita ingin misalnya melihat boleh, atau istilahnya kita menanting, upayakan kita tidak memegang bilah, karena bilah pusaka kan dari unsur besi, ya, dari baja. Kalau terkena oleh tangan kita itu, karena tangan kita biasanya kan berkeringat, mengandung garam, jangan sampai tangan kita menyentuh bilah. Jadi bukan karena mistik, tidak, tapi justru kalau misalnya tangan kita menyentuh, khawatir nanti malah berkarat seperti itu. Kemudian untuk memasukkan juga kebalikannya. Bentar. Ya. Ini bener nggak kayak gini nih? Sama, tidak apa-apa. Atau memang gini? Ini tidak apa-apa. Ada juga kita tetap adabnya, kita hormati depan, kanan, untuk menghormati. Jadi bukan karena kita unsurnya syirik atau tidak, karena kita menghormati benda yang memang dibuat oleh leluhur kita, dan itu peninggalan dari sesepuh. Untuk memasukkan lagi kebalikannya, tapi caranya memasukkan lagi hanya sedikit, misalnya kira-kira 1 cm, sedikit saja. Nah, kemudian disorongkan warangkanya ke dalam. Jadi pusaka posisinya tetap diam. Nah, jadi lebih terasa lancar dan tidak tanpa sangat luas seperti itu. Itu cara mengeluarkan pusaka dalam kondisi normal. Memang barangkali dari sekian lihat ada foto Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro, posisinya itu ada yang nganggar atau posisi di depan. Itu sangat wajar, karena itu menandakan dia sedang dalam posisi memberi komando. Siap-siap. Ada artinya ya? Ya, artinya ketika pusaka posisinya sedang menganggar, nah itu dia berarti dalam posisi sebagai komando. Kapan saatnya memang pusaka akan dihunuskan, memang langsung. Nah ini memberi komando. Tapi itu dalam kondisi normal tidak. Makanya hal yang lain biasanya pusaka ketika dalam kondisi normal ditaruh di belakang, karena memang tidak ada hal yang dikhususkan kaitannya dengan kewaspadaan. Itu hal yang bisa kita tularkan bagaimana kita memperlakukan pusaka. Mungkin untuk nambahin lagi Mas Edi, selain tadi cara-cara seperti itu. Oh ya. Ada yang bikin saya penasaran. Oh ya. Apakah semua keris itu termasuk pusaka? Oh iya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Apakah setiap keris itu pusaka? Nah, jadi istilah pusaka dalam artian kita sebut tadi yang sama juga oleh Mas Heri, tosan aji. Jadi tosan aji yang kita sebut atau yang kita pamerkan ini adalah benda yang dibuat oleh empu dengan teknik tempalipat. Nah, kalau dari sisi wujudnya nanti silakan bisa dilihat. Pusaka keris itu ada 3 unsur bagian. 3 unsur. Satu yang disebut baja atau biasa disebut slorok, itu berada di bagian tengah dari pusaka. Bilah utama. Sifatnya itu keras, kemudian getas. Ya seperti baja itu, sifatnya baja kan keras tapi getas. Artinya posisi tertentu dia bisa patah. Nah, kemudian di bagian pengapitnya kiri kanannya itu yang disebut besi dan pamor. Nah, semuanya dengan tempalipat. Tapi untuk slorok itu tempalipat yang paling sampai ke istilahnya unsur karbonnya itu hampir 0 lah, saking kerasnya. Tapi kemudian dilindungi oleh campuran tempalipat antara besi dengan pamor. Nah, yang istimewa adalah sebenarnya pamor untuk pusaka yang sepuh. Jadi kalau kita sebut dulu ada istilahnya atau kita sekarang kenal itu pamor Prambanan. Jadi era setelah era HP ya Mas, itu ada meteor jatuh di wilayah Jogja. Itu kemudian batu meteornya itu
secara berangsur-angsur diambili untuk bahan pamor dari pusaka di Mataram itu, dan sekarang masih tersisa dan ada. Nah, itu bagian pengapitnya, jadi perpaduan antara besi dan pamor. Jadi dulu itu pamor muncul itu justru memang sangat unik karena dari batu meteor. Kalau batu meteor itu unsurnya bisa jadi tetap ada ferumnya, besi ya, dan yang sangat apa ya istilahnya unik, bisa mengandung titanium atau radioaktif. Nah ini yang kadang-kadang kita juga ada persepsi kenapa ketika ada pusaka mungkin ditakuti oleh hewan kecil atau apa, karena bisa jadi ada unsur radioaktif. Jadi bukan faktor mistiknya, tapi justru karena unsur pamornya itu yang kandungan pamornya itu, dan itu memang sangat istimewa. Kalau besi sekarang atau keris-keris sekarang itu pamornya sudah dari nikel. Kalau bisa sekalian, saya kemarin pernah ke museum di Solo, pamornya malah dari knalpot, karena di situ ada unsur nikel yang knalpot kan ada. Nah itu iya dari grain mungkin ya. Nah tapi balik lagi dari sisi apakah setiap keris itu disebut pusaka? Ketika dengan teknik tempa lipat itu pusaka. Jadi ada di dalamnya ada slorok, pengapitnya ada besi pamor, itu pusaka. Dan dengan cara kaidah tempa lipat. Mutlak itu. Iya. Tapi harapannya juga dibuat dengan apa ya ketelitian yang pantas, karena ya yang beredar sekarang ada beberapa pusaka di pasaran ya, yang istilahnya keris kodian gitu. Tapi ternyata bahannya dari seng plat biasa tapi diukir. Ada lagi yang nun sewu bahasanya jimatan, gambarnya mungkin semar, gambarnya mungkin bentuknya apa kecil-kecil dari kuningan. Itu untuk di kita di dunia pakerisan itu tidak bisa dianggap sebagai tosan aji atau pusaka. Itu masih kategorinya jimatan. Dari unsur bahan ya. Dari unsur bahannya. Kalau dari unsur sejarah bisa nggak? Nah, misalkan bahannya tidak seperti yang tadi Pak Teguh ceritakan, tapi sejarahnya ini bahannya bahan biasa misalnya yang tapi pernah dipegang anu dan pernah misalkan memenangkan peperangan apa misalkan. Mungkin untuk pembanding ya. Kita tahu ada beberapa pusaka kita, pusaka Mojopahit ya. Itu sekarang ada di Art Museum di New York. Dan itu konon dibuat era Singosari. Jangan emosi. Iya. Ini sangat paham ini. Jelas sekali. Ya. Nah, artinya ada, saya ingat ada pusaka posisinya ada di sana, dan yang kami heran juga itu berada di musim seni gitu. Tapi berada di Amerika. Dan itu sangat yakin bahwa itu kalau dari sisi bahan itu bukan bahan dari tosan aji seperti ini. Itu bahannya masih logam juga, ada unsur perunggu dan apa jenis, masih logam lah, alloy seperti itu ya. Tapi saya yakin itu tetap dengan tempat lipat era itu, dan itu merupakan, kami percaya itu jenis pataka Nusantara. Jadi kalau mau emosi monggo, ternyata pusaka kita berada di museum seni. Artinya aura kita itu ternyata ada yang masih berada di sana. Kalau dari sisi spiritual monggo cara mengamatinya. Tapi artinya benda-benda tadi juga Mas Heri menyampaikan di seperti di museum atau Amsterdam Museum itu saya juga pernah lihat sendiri itu keris kita ada di sana, dan itu berlapis emas. Saya lihat sendiri dan sangat berkualitas, dan itu saya yakin itu juga pusaka-pusaka kita. Oh ya, kita kasih gambaran alasan. Hampir rata-rata kurator. kita kasih gambaran alasan, argumen dari mereka ataupun para tokoh-tokoh yang ada di sana. Itu gini juga, kita
di Indonesia itu sebenarnya sudah pernah melakukan apa istilahnya respon press ataupun pembahasan tentang bagaimana mengembalikan pusaka ini. Tapi kita juga harus tahu pengembalian benda-benda yang intinya dari Indonesia yang ada di sana itu ketika terjadi perdebatan yang sangat elit ya menurut saya saat itu adalah balik lagi memang di sana itu memang dirawat yang dengan secara sains. Itu juga kita harus ketahui. Jadi untuk mengamankan serbuk manuskrip ataupun daripada benda-benda itu sendiri, itu kan memang harus ada suhu udara, harus ada alas yang memang ruangan yang memang diukur sedemikian sampai bisa menjaga. Nah, dan itu perawatannya sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang nominal itu perawatan.